Oke, yang saya tahu model pembelajaran kooperatif itu kan memang sangat banyak ya. Ada yang diskusi interaktif, ada juga merry-go-around, kemudian ada kelompok investigasi, dan lain sebagainya. Nah, yang baru-baru ini kita jalani yaitu tentang STAD sama Jigsaw. Untuk model pembelajaran Jigsaw sendiri, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok induk kita sebutnya atau kelompok inti, antara 4-5 siswa. Kemudian dari kelompok induk tersebut dipilih 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana setiap siswa itu nanti akan berkumpul lagi dengan kelompok yang lain yang diberi case yang sama dan mereka berdiskusi. Nah, kelompok kedua ini kita sebut sebagai kelompok ahli atau tim ahli, di mana mereka hanya berdiskusi atau hanya memecahkan masalah yang mereka dapatkan saja. Nah, dari kelompok ahli ini mereka akan membagikan informasi yang telah didapat dari tim ahli yang sebelumnya, sehingga di kelompok induk itu mereka mendapatkan informasi yang sama dan merata. Oke, aktivitas selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita akan berdiskusi, tetapi tidak seperti diskusi pada umumnya. Ini diskusi tentang pertumbuhan dan perkembangan ini. Kita akan membagi menjadi 3 kelompok yang Kak Ining sebut di sini, yaitu main group atau kelompok inti. Di setiap kelompok ini nanti akan ada 5 orang di setiap kelompok. Oke, ini sudah 5 anak kan satu grupnya, dan kita punya 3 kelompok. Nah, satu kelompoknya nanti akan berhitung mulai dari Tia 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Nafisa 1, 2, 3, 4, 5. Dan Rama 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti setiap angka atau setiap anak akan berkumpul dengan kelompok lain yang mempunyai angka yang sama. Contoh, tadi Tia nomor 1, kemudian Nafisa nomor 1, dan Rama nomor 1. Nanti mereka akan berkumpul jadi 1, membentuk kelompok baru, tepat sekali. 1, 1, 1. Begitu juga dengan yang lain. Nah, kelompok baru ini kita sebut dengan expert group atau kelompok ahli, di mana nanti akan Kak Ining kasih satu kertas dengan masalah yang sama. Nomor 1 masalahnya sama, nomor 2 nanti beda juga sama nomor yang lain. Jadi nanti akan berkelompok sesuai dengan nomornya. Yang nantinya setiap masalah tersebut akan kalian diskusikan dengan kelompok ahli masing-masing. Untuk diskusi bisa lihat buku, bisa lihat internet, bisa tanya ke sesama grupnya. Pokoknya di sini diskusi dan ditulis di kertas tersebut. Contoh, yang nomor 1 itu tentang perkecambahan. Berarti nanti yang akan didiskusikan yaitu segala sesuatu yang menyangkut perkecambahan. Setelah diskusi di sini selesai, kembali lagi ke main group masing-masing. Yang nanti di setiap main group kalian akan menjadi satu tim ahli yang akan share ke teman di satu grup yang lain. Begitu. Setelah semuanya share, ini juga share, kita akan mengadakan tes, dan tesnya itu bersifat individu. Oke, kelompok 3 bisa mulai berhitung dari nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5,
Oke, jadi setiap anak sudah punya satu angka sendiri-sendiri. 3, 3, 3, 4, 4, 4. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Oke. Radial, ada yang tipe apa sih, pokoknya ada 4 atau 5 tipe gitu. Itu bedanya dikotil sama kotil kan? Bukan, tipe dikotil saja. Kalau yang monokotil itu dia nyebar. Oke, waktunya sudah habis, sudah 15 menit. Sekarang waktunya kalian untuk kembali ke main group masing-masing. Oke. Ke grup 1, 2, dan 3. Oke, sekarang di main group sudah ada beberapa informasi yang berbeda-beda. Jadi tugasnya setiap orang yaitu mempresentasikan atau sharing ke teman dalam satu grupnya. Jadi teman-teman, aku kebetulan dapatnya pertumbuhan primer dan sekunder pada hewan. Nah, pertumbuhan primer dan sekunder pada hewan tuh ada 2. Yang pertama tuh primer. Primer itu maksudnya itu dari perubahan dari zigot yang membentuk janin terus sampai dewasa, bahkan juga sampai hewan itu mati gitu. Oke, yap, ini semuanya sudah diskusi di kelompok masing-masing. Oke, kalau sudah selesai, nanti Kak Ining minta perwakilan satu kelompok untuk presentasi di depan, untuk sharing ke semua kelas, ke semua teman-temannya. Oke, mungkin kelompok 2 aja kali ya. Aku yuk, maju ke depan. Oke, jadi saya akan mulai duluan. Kita dari kelompok, kita perlu perkenalan nggak? Oke, kita dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan primer dan sekunder pada tumbuhan. Nah, jadi bedanya pertumbuhan primer sama sekunder itu, pertumbuhan primer itu pertumbuhan yang terjadi pada ujung akar, ujung batang, sama saat bercabang. Oke, sebagai penutup nanti akan ada post test yang akan kalian kerjakan secara individu, dan setelah itu, setelah dikerjakan nanti saling bertukar untuk mengoreksi punya temennya, dan kalian akan memberi skor ke temennya itu, dan nanti akan ada satu kelompok yang nilainya terbagus. Di kelompok yang nilainya paling bagus akan ada reward. Seperti itu. Jangan lupa tulis nama, kelas, tanggal. Oke. Kerjakan. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang kita kumpulkan lembar jawabnya. Dikumpulkan per kelompok. Nanti kelompok 1 lembar jawabnya dikasih ke kelompok 2 untuk dikoreksi. Dan kelompok 2 dikasihkan ke kelompok 3. Dan kelompok 3 yang koreksi nanti kelompok 1. Oke, kalau sudah dikasih skor semuanya, kita kembalikan ke kelompok semula. Ini dari kelompok semula. Dan nilai terbaik jatuh pada kelompok 1. Oke, peran guru sendiri yaitu yang pertama memotivasi siswa, kemudian memberikan gambaran awalnya, presentasi awal, karena guru juga harus memberikan materi, sedikit materi agar mereka juga tidak blank, atau mereka itu tahu apa yang akan dilakukan, dan mengontrol setiap aktivitas siswa dalam pembelajaran.
Untuk model pembelajaran Jigsaw ini manfaat sendiri untuk si siswa dan si guru ya. Dari siswanya sendiri, mereka bisa bertanggung jawab terhadap materi yang telah mereka pelajari dan menyalurkannya ke kelompoknya. Kemudian mereka bisa lebih aktif dan termotivasi. Kemudian mereka ada rasa intrapersonal yang tinggi. Kalau untuk dari sisi guru, guru lebih mudah untuk menjelaskan suatu materi. Jadi kalau seumpama ceramah begitu kan guru menjelaskan dari A sampai Z dan siswanya itu pasif. Kalau yang Jigsaw sendiri karena ada tim ahli yang akan menjelaskan ke setiap siswa yang lain gitu, itu sangat mempermudah guru.